Karena kita ingin juga bahwa proyek besar pembangunan wisata di Labuan Bajo itu bukan hanya untuk Labuan Bajo. Artinya apa? Selama ini orang tahu wisata salah satu destinasi utama super premium itu ada di Labuan Bajo. Dan Labuan Bajo ini peningkatan kunjungan turisme sampai dengan sebelum pandemi itu naiknya luar biasa. Tahun 2016 menuju 2019 itu dari jumlah kunjungan turis asing ya, turis asing dari 40.000 menjadi 200.000, 210.000. Jadi peningkatan 5 kali dalam tempo hanya 4 tahun. Ini suatu lonjakan kunjungan turisme yang luar biasa. Tapi yang kita tahu bahwa banyak juga atau lebih banyak boleh saya katakan turis-turis ini terutama wisatawan Nusantara banyak yang tidak tahu persis bahwa Labuan Bajo itu ada di Flores. Orang datang ya termasuk anggota DPR yang kemarin jadi viral juga itu di Komisi 5 itu. Ya mereka pikir Labuan Bajo itu ada satu wilayah tersendiri, Labuan Bajonya bagus, tapi itu ada di wilayah yang ya banyak ya di Indonesia Timur. Dan ini sebenarnya tidak menguntungkan untuk kita di Flores. Oleh karena itu saya beberapa kali sudah bicara dan sekarang sudah mulai kelihatan hasilnya bahwa nomenklatur itu adalah nomenklatur Labuan Bajo Flores. Sehingga ada Floresnya di belakang, Labuan Bajo Flores. Dan ya kebetulan di dalam salah satu forum diskusi webinar saya coba untuk mengajak orang untuk melihat Flores ini sebagai wilayah destinasi terintegrasi dengan Labuan Bajo. Dan ya jujur aja saya harus katakan saya karang-karang saja dulu karena pertama saya tarik dari Labuan Bajo kita ke Manggarai. Di Manggarai ada apa, di Manggarai Timur ada apa, di Bajawa ada apa, Kampung Pena, ada Riung, terus sampai ke Ende, ada Kelimutu, ada Rumah Bung Karno, di Maumere ada Teluk Maumere, ada Nilo, terus sampai ke Alor. Itu karena kunjungan saya selama perjalanan ketika kampanye, ketika mengunjungi masyarakat. Kemudian itu diperbaiki oleh BOP, BOP dengan suatu konsep yang lebih baik, karena mereka lebih mengerti pariwisata. Dan sekarang sedang mengembangkan untuk menjadi suatu apa yang kita sebut dengan Flora Tama, Flores, Lembata, Alor, dan Bima. Karena Bima itu masuk wilayah konservasi Komodo. Nah sehingga nanti juga kita minta supaya tiap kabupaten ini menyediakan paling tidak 2 destinasi yang jadi unggulan kita. Di Sika ini kita mengunggulkan apa? Wilayah mana? Teluk Maumere, Kojadoi ya, itu juga saya dengar pulau yang bagus. Dan atau Nilo atau mana yang ini? Jadi destinasi wisata unggulan di Kabupaten Sika sampai dengan ke Alor, sehingga kemudian orang tidak hanya datang kunjung ke Labuan Bajo tapi dia keliling Flores. Dan itu menguntungkan untuk negara karena makin lama orang turis tinggal makin banyak uang yang dia keluarkan, makin banyak devisa yang dia keluarkan, dan juga bagi masyarakat ya ini akan lebih menghidupkan ekonomi kita termasuk ekonomi kreatif. Nah ini saya punya keyakinan kalau situasi ini normal dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan akan terjadi perubahan yang luar biasa termasuk di Flores secara keseluruhan dengan pariwisata ini. Nah oleh karena itu teman-teman sekalian, terutama kalau ada pelaku pariwisata di sini, mari kita sambut ini, kita siapkan diri untuk menghadapi ini, termasuk ya komunitas anak-anak muda. Karena kalau kita bicara pariwisata itu
untuk ke depan. Dan kalau hari ini orang bicara masih bicara soal minyak dan gas bumi, ke depan itu adalah pariwisata. Itu adalah emas putih yang tidak pernah akan habis, karena itulah modal kita sebagai bangsa yang plural, bangsa yang beraneka dari berbagai macam aspek.